Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Asoy Project. Kali ini di depan saya ada salah satu part sepeda yang punya pengaruh cukup signifikan dalam kenyamanan kita bersepeda maupun ringannya kita dalam mengayuh pedal. Ya, ini ada pedal merek MKS ya, made in Jepang, dan ini salah satu tipe dari beberapa tipe yang sudah masuk ke Indonesia. Ya, ini jenisnya atau tipenya Touring Light Easy Superior. Peruntukannya untuk road Touring City Folding, made in Jepang. Di sini ada keterangan ya dalam berbahasa Jepang dan berbahasa Inggris ya. Seperti pedal installationnya, kemudian tightening torque-nya. Ini Mikashima Industrial Co. Ltd dari Jepang. Kali ini saya akan mengulas alasan saya kenapa saya lebih memilih Touring Light Easy Superior di antara tipe-tipe yang lain yang sudah masuk ke Indonesia. Seperti MKS MTE, ada juga tipe FD7, Sigma Easy, Jubilee Easy, dan yang paling ringan itu ada Compact Easy, ada juga Promenade Easy. Dan di websitenya banyak sekali tipe-tipe pedal MKS ini, tapi yang saya sebutkan di atas adalah tipe-tipe yang paling banyak masuk ke Indonesia. Sebelum saya unboxing yang tipe ini, ada baiknya saya mengulas tipe-tipe yang sudah masuk di Indonesia. Ini yang pertama MT-EZ. Ini jenisnya quick release. Dan untuk bagian atas, step areanya ini berbeda ya dengan bagian bawah. Ini terlihat seperti di gambar, bagian atasnya lebih runcing dibanding yang bagian bawah. Jadi untuk bagian atasnya ini tidak mudah slip ya. Tapi kita kalau memakai yang tipe MEZ ini agak kerepotan ya untuk bolak-balik karena dia hanya step areanya bisa dibilang single sided ya. Walaupun di sini tertulis di keterangan juga bisa double sided. Kemudian bodinya dari alloy, untuk size-nya 102 dikali 64. Dia menggunakan bearing Capcom bearing ya. Two clip recommended. Kemudian bisa dipasang reflektor. Kegunaannya untuk touring, off-road, folding, dan city. Yang kedua ini ada FD7. Ini tipe yang bisa dilipat. Untuk bodinya dari alloy, kemudian size-nya 91 kali 67, kalau dilipat jadi 54. Ini yang double sided ya untuk step areanya, jadi atas bawah sama untuk keruncingannya. Kemudian bearingnya menggunakan Capcom bearing, tapi tidak bisa dipasang to clip ya. Bisa dipasang reflektor atau reflektor sudah terinstall. Kemudian purpose-nya hanya dipakai di sepeda folding atau city. Ini jenis yang termasuk paling berat ya, di 487 gram. Yang berikutnya ada Sigma Easy, ini tipenya quick release. Untuk bodinya dari alloy, size-nya 73 kali 64, step arahnya double sided, artinya tingkat keruncingannya sama ya untuk atas dan bawahnya. Bearingnya menggunakan seal dan bushing bearing. Bisa dipasang to clip dan juga bisa dipasang reflektor. Dibeli terpisah. Untuk kegunaannya buat touring, folding, dan city, beratnya hanya 316 gram. Yang berikutnya ada Jubilee Easy. Ini juga sama tipenya yang quick release. Untuk bodinya dari alloy, size-nya 93 kali 64, step arahnya double sided. Kemudian bearingnya menggunakan Capcom bearing, to clip, bisa dipasang to clip. Kemudian reflektornya bisa juga dipasang, dibeli terpisah. Kegunaannya untuk touring, off-road, folding, dan city. Beratnya lebih berat ya daripada yang Sigma Easy, ini 364 gram. Kemudian yang berikutnya ada Compact Easy. Ini yang paling ringan ya teman-teman ya. Untuk bodinya dari alloy ya, dikerjakan dengan CNC. Untuk size-nya 75 kali 67. Ini juga sama tipe yang quick release. Step areanya double sided. Bearingnya menggunakan seal dan bushing bearing ya, bukan Capcom bearing. Kemudian to clipnya tidak bisa dipasang to clip. Reflektor option, artinya bisa dipasang. Kemudian purpose-nya hanya untuk folding dan city. Ini yang paling ringan, beratnya hanya 302 gram. Kemudian yang terakhir ini ada Promenade Easy. Ini bodinya dari alloy ya, bukan dari alloy pengerjaan CNC, tapi hanya cetakan. Kemudian
size-nya 85 kali 64. Step areanya juga double sided, bearingnya Capcom bearing, bisa dipasang to clip, reflector possible ya, option. Kemudian purpose-nya, kegunaannya untuk touring, folding, dan city. Ini beratnya 351 gram. Jadi beratnya ini di antara Sigma AZ dan UB Light AZ tadi kalau tidak salah ya. Dan sekarang kita unboxing untuk yang Touring Light AZ Superior. Ini dapat pouchnya untuk menyimpan pedalnya. Kemudian ini manual booknya. Ini dapat spacernya ya teman-teman. Ini manualnya, ini AZ Superior Series Set, Service Instruction, ini part installation, kemudian ini AZ Superior Pedal Attachment. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara melepas dan memasangnya. Kemudian ini seri-seri yang lain ya, atau line up dari AZ Superior. Kemudian bagian belakangnya ini yang bahasa Jepang. Sekarang kita lihat untuk pedalnya. Ini seperti ini teman-teman. Ini materialnya dari aluminium ya. Ini ada baut yang memisahkan antara bodinya dan bagian sisi sampingnya yang bergerigi ini. Bentuk geriginya seperti ini. Kemudian ini adapternya ya, atau quick release-nya. Nah, di sini tadi ada tanda ya teman-teman. Untuk right-nya. Dan ini yang left-nya. Sekarang kita cek keloncarannya ya teman-teman. Bisa dilihat sangat loncer. Beda dengan pedal-pedal yang harganya lebih murah ya. Ini suara khasnya untuk AZ Superior yang Capcom bearing. Yang jenis Capcom bearing ini bisa dibuka ya teman-teman untuk di servis. Dan juga bisa di setel untuk kerapatan dari Capcom dan ball bearingnya. Jadi alasan saya memilih pedal MKS secara umum karena pedal MKS ini sudah terkenal untuk durability-nya maupun tingkat keloncerannya. Seperti yang teman-teman lihat di review para goeser baik di Facebook maupun di YouTube. Untuk perusahaan MKS sendiri, ini sudah mendedikasikan 76 tahun untuk membuat pedal sepeda yang bagus, berdiri sejak 1946. Salah satu keuntungan kita menggunakan pedal quick release, seperti di luar negeri ya, mereka banyak menggunakan sepeda untuk kegiatan sehari-hari ya, seperti ke tempat kerja, ke toko, ke mall. Di sana banyak tersedia parkiran sepeda, mereka bisa kunci sepedanya, kemudian jika menggunakan pedal quick release bisa dicopot sehingga akan menghambat orang yang berniat untuk mencuri sepedanya. Kalaupun mereka bisa lepas kunci sepedanya, mereka akan membopong atau mungkin mengangkut sepeda itu ke dalam mobil. Untuk dimensi dari Touring Light AZ Superior ini cukup proporsional, walaupun bukan yang paling besar. Ini di ukuran 86 kali 69 mm. Dan beratnya cukup berat di antara tipe-tipe yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Yang paling berat ada FD7 ya di 487 gram, sementara untuk Touring Light AZ Superior ini di bawahnya persis di 380 gram. Untuk tipe adaptor dan quick release-nya ini berbeda dengan tipe-tipe yang sudah saya sebutkan tadi selain FD7 karena FD7 dilipat. Untuk tipe-tipe lain tersebut, untuk quick release atau adaptornya ini dia ditarik searah ya teman-teman kalau untuk melepasnya. Kemudian untuk menguncinya agar dia tidak mudah bergeser ke belakang, akan ditaruh stopper yang berwarna kuning. Nah, kalau untuk Touring Light AZ Superior, ini tidak perlu ya, karena untuk quick release-nya dia berbeda.
Seperti teman-teman perhatikan, sini ada semacam pin bushing ya. Kemudian di sini ada slot ya, seperti ini. Jadi dia harus diputar dulu. Kemudian dimasukkan pinnya, kemudian ini terlepas. Kalau untuk kita memasangnya kembali, sama. Ini kita harus putar. Kita masukkan, kemudian ini ditekan. Jadi seperti itu. Dan juga quick release atau adaptor dari pedal MKS, ini semuanya solid ya teman-teman, tidak oblak. Tidak seperti pedal quick release yang harganya lebih murah ya. Biasanya dia oblak ya. Ini sama sekali tidak oblak. Alasan berikutnya kenapa saya lebih memilih tipe ini, karena untuk tapak atau geriginya ini lebih runcing dibanding tipe-tipe yang sudah saya sebutkan tadi. Oleh karenanya dia tidak mudah slip. Untuk teknologi ball bearing dan axle yang digunakan pada pedal MKS ini ada beberapa macam. Yang pertama ada seal dan bushing bearing. Seperti ini konstruksinya, di satu sisi ada seal bearing dan di satu sisi menggunakan bushing saja. Digunakan pada pedal tipe Sigma EZ dan Compact EZ. Sementara yang Capcom bearing seperti ini konstruksinya. Dua-duanya menggunakan Capcom bearing. Ini digunakan pada pedal MT EZ, FD7, Jubilee EZ, dan Prominent EZ. Dan yang paling bagus, ini menggunakan high polish Capcom bearing, menggunakan high quality ball bearing dan precision ball bearing. Ini digunakan pada Touring Light EZ Superior. Konstruksinya seperti pada gambar. Untuk yang paling loncer sendiri di antara yang saya sebutkan tadi, yang paling loncer adalah high polish Capcom bearing, kemudian setelahnya ada Capcom bearing biasa, kemudian setelahnya ada seal, bushing, dan bearing. Untuk tipe-tipe lain yang ada di web, ada yang menggunakan final seal bearing, seperti ini konstruksinya. Di satu sisi seal bearing dan sisi lainnya juga menggunakan seal bearing. Sementara ada juga yang menggunakan triple seal bearing. Seperti ini konstruksinya, di satu sisi seal bearing dan sisi lainnya ada dua seal bearing. Untuk tipe Touring Light EZ Superior, untuk membuka dan memasang adapternya ini hanya bisa digunakan dengan kunci pas ukuran 15 mm dengan ketebalan di bawah 3,2 mm. Karena di sini tidak tersedia slot untuk kunci L ya. Kalau untuk tipe-tipe lainnya dia ada juga yang tersedia untuk kunci L-nya. Jadi kalau kita tidak mempunyai kunci pas yang tipis, kita bisa menggunakan kunci L. Nah, ini kalau kita pakai kunci pas ring biasa, ini bisa dilihat ini dia lebih tebal daripada ketinggian atau jarak yang sebelah sini. Jadi kesimpulannya teman-teman, jika kita menggunakan pedal MKS ini merupakan investasi yang bagus sekali untuk jangka panjang karena tingkat durabilitasnya dan keloncarannya yang sangat bagus. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.